Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Semoga teman-teman dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi obligasi, laba atas transaksi antar perusahaan, dan implementasi ajaran taman siswa di dalamnya. Berikut adalah foto dan nama teman-teman saya yang akan ikut membantu saya dalam menjelaskan dan mempresentasikan materi yang telah saya sebutkan sebelumnya. Baik, yang pertama-tama akan saya jelaskan adalah lingkup dari presentasi kita pada kali ini, yaitu bagaimana konsep ajaran taman siswa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, baik untuk pendidikan dan realitas sosial, apakah ada implementasinya di dalam materi obligasi laba atas transaksi antar perusahaan, dan apakah dengan adanya ajaran taman siswa malah akan membuat materi tersebut makin relevan untuk lebih diterapkan atau lebih dipelajari pada zaman sekarang gitu ya. Lalu yang pertanyaan kedua ataupun pokok pembahasan kedua adalah apa itu obligasi laba atas transaksi antar perusahaan. Nah, kedepannya kita akan membahas nih bagaimana obligasi ataupun laba atas transaksi antar perusahaan yang terjadi di dalam perusahaan baik induk maupun anak. Oke, baik, masuk kepada pokok pembahasan pertama, yaitu 3 ajaran dari Ki Hajar Dewantara. Adapun 3 ajaran penting dari Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama Ingarso Sung Tulodo, yang berarti di depan atau dalam istilah pemimpin harus memberikan suri teladan atau teladan yang baik. Yang kedua adalah Ingmadyo Mangun Karso, yang bermakna di tengah memberi bimbingan. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir adalah Tut Wuri Handayani, yang mengandung arti di belakang memberi dorongan. Yang kita tahu Tut Wuri Handayani adalah semboyan dalam pendidikan kita ya. Terus jika disatukan kalimat itu menjadi Ingarso Sung Tulodo, Ingmadyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani, yang berarti bahwa ketiganya merupakan peran pendidikan. Ketika berada di depan untuk mengajar, ia mampu memancarkan aura kepemimpinan yang memberikan suri tauladan baik kepada murid, baik kepada guru, ataupun baik kepada orang-orang sekitar di lingkung pendidikan. Lalu membagikan keutamaan diri yang bersumber dari pengolahan dan refleksi yang terus-menerus. Pada saat berada di tengah-tengah orang lain ataupun berada di tengah sebuah perkumpulan, ia mesti mampu menggelorakan semangat demi perubahan yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah ketika berada di belakang sebagai pengayom atau penasehat atau guru, ataupun yang kita ketahui dalam ajaran taman siswa adalah pamong, ia mampu menggerakkan orang-orang di depannya supaya kehendak tetap menggelora dan keteladanan tetap berjalan. Lalu berikut adalah implementasinya atas ajaran taman siswa dengan materi yang akan kita bawakan atau kami bawakan dan akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya tentang obligasi laba atas transaksi antar perusahaan. Jadi implementasi ajaran taman siswa dengan materi tersebut apa sih gitu ya. Jadi implementasi yang bisa kami simpulkan ataupun kelompok kami simpulkan adalah dengan adanya ketauladanan tadi ataupun suri tauladan yang baik, sehingga diharapkanlah bisa memimpin atau mengambil keputusan yang baik untuk memimpin sebuah perusahaan atau menjadi pemimpin yang bijaksana. Selanjutnya adalah selain itu, apabila ada di tengah pilihan yang sulit atau dalam keadaan yang sulit dalam menghadapi realitas, misalnya kerugian, diharapkan bisa tetap memberikan optimisme agar bisa bangkit. Yang kita ketahui bahwa kita telah mengalami pandemi, nah gitu ya. Jadi pada saat kesulitan tadi, apakah bisa gitu loh tetap memberikan optimisme kepada karyawan, kepada
karyawan-karyawan lainnya ataupun kepada pekerja lainnya untuk terus bisa improvement ataupun bisa bangkit dari keterpurukan tersebut. Lalu apabila perusahaan dalam keadaan baik dan telah mendapatkan keputusan yang tepat untuk mempertahankan eksistensi perusahaan, selalulah mawas diri dan selalu memperbaiki dengan meningkatkan kinerja dengan menyokong dari belakang. Nah, dari itulah kita ketahui bahwa peran pemimpin ataupun peran seorang pemimpin adalah penting di saat pengambilan keputusan, penting di saat menghadapi kesulitan, dan penting di saat kita sedang ada di puncak atau di atas. Baik, selanjutnya yaitu obligasi. Namun pada pokok permasalahannya adalah bagaimana jika transaksi obligasi tersebut dilakukan antar perusahaan induk dan anak, dan apa yang akan terjadi. Obligasi adalah istilah pasar modal yang berarti surat pernyataan utang kepada pemegang obligasi. Penerbit obligasi merupakan pihak yang memiliki utang dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang. Yang selanjutnya yaitu obligasi antar perusahaan. Obligasi antar perusahaan akan menghasilkan yang pertama yaitu piutang usaha dan utang usaha resiprokal baik untuk pokoknya maupun bunganya. Yang kedua yaitu pendapatan dan beban resiprokal. Dan yang telah diketahui bahwa transaksi resiprokal harus dieliminasi pada saat penyusunan laporan keuangan akhir periode, laporan konsolidasi. Selain itu, perubahan suku bunga pasar akan mengakibatkan perbedaan antara nilai buku dan nilai pasar obligasi. Hal tersebut karena adanya bunga dalam penerbitan obligasi. Selanjutnya yaitu yang pertama, jika tingkat suku bunga pasar meningkat, maka nilai pasar kewajiban lebih kecil daripada nilai buku, sehingga penerbit akan merealisasikan keuntungan atau laba. Yang kedua, sebaliknya, apabila nilai suku bunga menurun, maka penerbit obligasi memiliki kerugian. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian ini tidak diakui dalam perhitungan laporan keuangan, namun tetap harus diungkap dalam CALC dalam segmen pengungkapan nilai wajar instrumen keuangan. Next, perusahaan dapat merealisasikan tetapi tidak mengakui keuntungan atau kerugian atas obligasi yang beredar dengan menembus dan menarik obligasi yang beredar. Perusahaan induk yang mengendalikan semua pelunasan utang dan keputusan lainnya bagi entitas konsolidasi memiliki opsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu perusahaan penerbit. Perusahaan induk maupun anak dapat menggunakan sumber-sumber yang ada untuk membeli dan menarik obligasinya sendiri. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya mengenai obligasi antar perusahaan. Yang pertama, perusahaan penerbit atau perusahaan induk maupun anak dapat meminjam uang dari entitas non-afiliasi dengan suku bunga pasar dan menggunakan dana tersebut untuk menarik obligasinya sendiri, atau opsi ini merupakan pendanaan kembali. Yang kedua, perusahaan penerbit dapat meminjam uang dari perusahaan afiliasi dan menggunakan dana tersebut untuk menarik obligasinya sendiri. Yang ketiga, perusahaan afiliasi atau perusahaan induk atau anak dapat membeli obligasi dari perusahaan penerbit di mana obligasinya ditarik secara konstruktif. Selanjutnya, akuisisi obligasi perusahaan induk. Perusahaan induk menerbitkan obligasi, kemudian obligasi yang beredar dibeli oleh perusahaan anak melalui pasar obligasi. Contoh, PT Anak adalah perusahaan anak yang dimiliki 80% oleh PT Induk. Lalu PT Induk menjual obligasi kepada publik dengan nilai nominal 1 juta, berbunga 10%, berjangka 10 tahun. Pada nilai nominalnya pada tanggal 2 Januari 2018, 1 tahun kemudian pada tanggal 31 Desember 2018,
Sugar membeli obligasi dengan nilai nominal 100.000 yang beredar seharga Rp104.500 melalui pasar obligasi. Yang pertama, jurnal yang harus disusun. Yang kedua, PT Induk menyesuaikan laba investasi per 31 Desember 2018 untuk mencatat kerugian konstruktif karena untuk menarik kembali obligasi sebesar 100.000. PT Anak membayar lebih besar yakni Rp104.500. Jurnalnya laba dari PT Anak sebesar 4.500 di debit. Investasi pada PT Anak 4.500 di kredit. Selanjutnya mencatat kerugian dan mengeliminasi jumlah resiprokal investasi dan kewajiban obligasi. Di debit kerugian atas penarikan konstruktif sebesar Rp4.500. Di debit utang obligasi sebesar 100.000. Di kredit investasi dalam obligasi sebesar Rp104.500. Akuisisi obligasi perusahaan anak. Perusahaan anak menerbitkan obligasi, kemudian obligasi yang beredar dibeli oleh perusahaan induk melalui pasar obligasi. Contoh, PT Anak adalah perusahaan anak yang dimiliki 80% oleh PT Induk. Lalu PT Anak menjual obligasi kepada publik dengan nilai nominal 1 juta berbunga 10% berjangka 10 tahun. Pada nilai nominalnya pada tanggal 2 Januari 2018, 1 tahun kemudian pada tanggal 31 Desember 2018, Sugar membeli obligasi dengan nilai nominal 100.000 yang beredar seharga Rp104.500 melalui pasar obligasi. Yang pertama, jurnal yang harus disusun. Yang kedua, PT Induk menyesuaikan laba investasi dan akun investasi per 31 Desember 2018 untuk mencatat kerugian konstruktif karena untuk menarik kembali obligasi sebesar 100.000. PT Induk membayar lebih besar yakni Rp104.500, namun tidak diakui seluruhnya karena yang menjadi kewajiban atau hak atas keuntungan atau kerugian PT Anak yang sebesar proporsi kepemilikan PT Induk pada PT Anak yakni 80%. Sehingga kerugian konstruktif yang diakui hanya sebesar Rp4.500 kalikan 80% sama dengan Rp3.600. Laba dari PT Anak sebesar Rp3.600 di debit. Investasi pada PT Anak sebesar Rp3.600 di kredit. Selanjutnya mencatat kerugian dan mengeliminasi jumlah resiprokal investasi dan kewajiban obligasi. Kerugian atas penarikan konstruktif sebesar Rp3.600 di debit. Utang obligasi sebesar 100.000 di debit. Investasi dalam obligasi di kredit sebesar Rp103.600. Baik, teman-teman, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila mempunyai kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.